Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samuel Van Wilson dari 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dan jenis pengguna database. Untuk itu sendiri ini merupakan tugas dari Bu Herlina. Oke, untuk poin-poin utama saya akan menjelaskan mengenai apa itu data serta aplikasi dalam mengelola data itu sendiri. Nah, di sini juga saya akan menjabarkan peran-peran penting dalam tugas penggunaan data itu sendiri. Jadi dalam database itu ada eh, peran-perannya itu sendiri dalam mengelola database-nya. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan menjelaskan apa itu data. Data merupakan value atau nilai hasil observasi dalam representasi dunia nyata. Nah, contoh datanya itu ada nama, prodi, NPM, dan buku yang di dalam isinya itu ada judul, halaman, penerbit, dan tahun penerbit. Seperti yang dijelaskan dalam presentasi kali ini, yaitu representasi dunia nyata, data nggak menutup kemungkinan ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya itu struktur kelas. Dalam struktur kelas itu biasanya ada ketua kelas, wakil wakil ketua, ada juga sekretaris serta bendahara. Nah, itu merupakan sebuah data, data yang bisa tersusun dalam skema seperti itu. Nah, lanjut kita ke aplikasi untuk mengolah basis data. Nah, biasanya itu disebut dengan DBMS atau Database Management System. Nah, contoh aplikasinya itu ada Oracle, MySQL, dan Microsoft Access. Sebenarnya masih banyak yang lain seperti PostgreSQL dan lain-lain. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan DBMS itu sendiri. Itu biasanya untuk membuat basis data yang mempunyai relasi keterkaitan dengan data itu sendiri. Oke, setelah kita mengenal apa itu data serta aplikasi untuk mengelola basis data, kita akan menggali lebih dalam apa aja sih peran-peran dalam penggunaan basis data itu sendiri. Nah, untuk yang pertama itu ada database administrator atau DBA. DBA ini adalah orang yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan basis data. Tugas-tugasnya itu menurut saya cukup berat, antara lain sebagai berikut. Mendefinisikan pola database, yang kedua mendefinisikan struktur penyimpan dan metode akses, yang ketiga ada memberikan hak akses kepada pengguna, yang keempat itu memantau kinerja sistem, serta menentukan keamanan data. Nah, DBA ini juga merencanakan backup dan recovery data. Untuk yang selanjutnya itu ada programmer. Nah, ini merupakan cukup awam sih ya. Pasti di semua eh, IT pasti adalah programmer gitu. Nah, untuk programmer itu sendiri tugasnya membuat aplikasi. Aplikasi yang dibuat programmer ini pasti kan akan dihubungkan dalam database yang telah dibuat oleh DBA, yaitu tugas-tugasnya tadi yang sebelumnya kita sudah jelaskan. Jadi programmer ini menulis kode program, tetapi ya, mereka juga membutuhkan database untuk menyinkronkan program dengan data yang diperlukan. Tugasnya itu sendiri membuat aplikasi yang terhubung ke database dan kebutuhannya itu menyinkronkan program dengan data yang telah disiapkan oleh DBA. Seperti itu. Selanjutnya, ada itu penggunaan aplikasi. Jika DBA yang merancang dan programmer yang membuat program, maka penggunaan aplikasi ini adalah admin yang bisa memantau user, melakukan operasi CRUD, yaitu atau bisa disebut juga dengan CRUD, create, read, update, dan delete terhadap data seperti data penggunaan atau data barang dalam sistem penjualan. Nah, di sini kita akan bahas sedikit apa itu CRUD. Jadi, CRUD itu merupakan aplikasi yang menurut saya di zaman sekarang pasti ada lah ya. Seperti kayak kalian menambah data, atau mungkin kalian membacanya, atau mungkin kalian mengubah informasi data tersebut, serta menghapus data data yang kalian buat itu dihapus itu sendiri. Nah, perannya itu yaitu bertindak sebagai admin aplikasi. Untuk tugas utamanya itu memantau pengguna. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu ada penggunaan akhir. Penggunaan akhir adalah user yang berhak menggunakan aplikasi yang sudah jadi.
Mereka hanya menggunakan aplikasi tanpa terlibat dalam pengembangan atau pemeliharaan basis data. Seperti kita menggunakan aplikasi Shopee. Nah, aplikasi Shopee itu adalah aplikasi yang sudah jadi, yang sudah dirancang, yang sudah dikembangkan oleh para developer perusahaan Shopee itu sendiri dan kita memakainya. Nah, itu disebut dengan penggunaan akhir. Nah, untuk perannya itu ya kita menggunakan aplikasi yang sudah jadi. Nah, untuk batasannya itu ya kita tidak terlibat dalam pengembangan atau pemeliharaan basis data. Jadi kita hanya pemakai. Bedakan dengan yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, sudah cukup sekian yang saya bahas, yaitu apa itu data, aplikasi mengelolanya, serta peran-peran utama dalam penggunaan database itu sendiri. Nggak menutup kemungkinan masih banyak yang lain peran-peran utamanya, tapi dalam pembahasan kali ini, itulah poin utama, yaitu 4 tadi. Peran utama dalam tugas pengembangan database itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Samuel Van Wilson dari 11 RPL 1.